Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekali, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, di Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu Allah turunkan kepada kita Al-Quran, dan Allah utus kepada kita Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat teramat besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena tanpa diturunkannya Al-Quran dan tanpa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan buta, tidak paham dan tidak mengerti, kecuali hanya sekedar pengertian fitrah yang sama antara muslim dengan yang bukan muslim. Semisal menzolimi orang itu tidak baik, mengkhianati itu pekerjaan tercela, durhaka kepada orang tua tidaklah baik, membunuh orang adalah pekerjaan yang buruk. Hal yang seperti ini diketahui oleh manusia dengan fitrahnya. Sampai hewan pun memiliki fitrah yang seperti itu. Perhatikanlah kucing, di saat dia diberikan makanan atau dia ambil sendiri tanpa izin pemilik makanan, akan berbeda antara kucing diberikan makanan atau dia mencuri. Ketika dia mencuri, melihat orang dia kembali, apa yang terjadi? Kucing mengetahui secara fitrahnya ini baik dan ini buruk, ini baik dan ini tidak baik.
Kalau Allah tidak turunkan kepada kita Al-Quran dan Allah tidak utus kepada kita Rasul kita tercinta Muhammad SAW, sebatas inilah kemampuan kita. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini kemanapun kita pergi, apapun nama agamanya dinamakan oleh manusia sepakat. Namun yang aneh bin ajaib adalah ketika sebagian manusia muslimin menganggap itulah dia agama yang sebenarnya. Agama Islam adalah agama damai, agama tentram. Arti maksud damai dan tentram yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang tadi. Dan hati-hati kita dalam bab ini, karena ini bab yang memang dibawakan oleh orang-orang yang ingin membawa misi persamaan agama. Membawa misi apa? Persamaan agama. Agama itu semua sama. Mengajak kepada jujur, mengajak kepada berbuat baik, mengajak kepada menebar kedamaian, mengajak kepada. Nah, ini sesungguhnya diketahui manusia secara fitrah. Karena manusia diberikan oleh Allah fitrah. Namun pertanyaan kita, apakah agama kita sekedar itu? Kita yang belajar ilmu agama, walaupun ilmu agama kita tidak terlalu banyak dan sangat sedikit, kita mengetahui agama ini jauh lebih besar daripada sekedar yang tadi. Nah, itu adalah bagian daripada agama juga. Itu bagian daripada agama juga. Namun agama kita jauh lebih besar daripada sekedar itu. Itu hanya secuil kecil dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan agama Allah membahas jauh lebih dalam daripada itu. Di mana Nabi marah kepada seorang sahabat yang telah merebahkan hewan sembelihannya, dia rebahkan kambing, sudah diletakkan kaki di kepala kambing, lalu sedang mengasah pisau. Rasul marah kepada sahabat itu dengan menegurnya dengan mengatakan, "Aqatal kamu marratain, kamu bunuh kambing itu 2 kali." Sampai kepada hal yang jauh lebih detail daripada sekedar perdamaian yang dibahas oleh banyak orang dalam pembicaraan yang dianggap itulah dia agama, dan seolah-olah agama Allah mengarah kepada titik itu. Dan dilihat agama lain juga mengarah pada titik yang sama, berarti sama, agamanya semua sama. Kalam bautil, perkataan yang sama bautil. Di mana letak persamaan antara orang yang beribadah hanya kepada Allah dan orang yang menyembah sapi dan api dan matahari? Di mana letak persamaannya? Di mana letak persamaan antara orang yang yakin seyakin-yakinnya rezekinya datang hanya dari Allah dan memintanya hanya kepada Allah, dengan orang yang meminta kepada batu, kepada pohon, kepada penjaga gunung? Di mana letak samanya? Apakah disamakan antara orang yang meyakini hanya Allah yang memberi rezeki dengan orang yang meyakini batu juga bisa memberikan rezeki seperti Allah, sehingga dia samakan Allah dengan batu, atau dia samakan batu dengan Allah? Di mana letak samanya? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir saja langit ini pecah, bumi terbelah, gunung-gunung meledak ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Ada seorang makhluk disamakan dengan Allah, dan makhluk itu makhluk mulia bernama Isa, putra Maryam, salah satu 5 terbaik manusia terbaik di permukaan bumi, disamakan dengan Allah. Apa kata Allah? Langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur berantakan. Mendengarkan mereka mengatakan apa? Allah punya anak. Kalau Nabi Isa, salah satu 5 dari 5 manusia terbaik, disamakan dengan Allah begini, bagaimana dengan batu? Bagaimana dengan batu, dengan api, dengan sapi yang disamakan dengan Allah sebagai pemberi rezeki? Bab-bab keimanan yang berhubungan dengan perkara-perkara gaib tak bisa disentuh oleh manusia dengan logikanya. Manusia harus sadar, sesadar-sadarnya akalnya terbatas.
Terbatas kepada apa yang bisa dia lihat, baik dengan mata telanjang atau menggunakan alat. Dan kemampuan manusia melihat walau dengan alat sekalipun terbatas, sangat terbatas. Itu pun telah menggunakan alat-alat super canggih seperti yang kita katakan canggih di zaman kita sekarang, masih sangat terbatas. Sementara apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis jauh lebih luas daripada apa yang bisa dilihat oleh manusia dengan matanya. Oleh karena itu pesan para ulama di dalam aneka ragam nasihat mereka, jangan kedepankan akal ketika sudah berhadapan dengan syariat. Jangan menangkan cara berpikir kita kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah datangnya dari Allah, dua-duanya wahyu. Sementara akal manusia terbatas. Terbatas apa yang dilihat seperti yang tadi. Manusia tidak akan tahu kalau dia tidak lihat. Terbatas kecerdasan, terbatas pengalaman, beraneka ragam. Ketika Allah ingin menyembunyikan sesuatu, hal yang paling dekat dengan kita pun kita tidak tahu. Hal yang paling dekat dengan kita tidak tahu. Kalau Allah ingin sembunyikan, ruh sangat dekat dengan kita. Semua manusia yakin ada sesuatu di dalam diri yang bernama, yang kita namakan dengan ruh. Entah apa disebut oleh orang lain dalam bahasa lain, terserah mereka. Tapi semua manusia yakin ada sesuatu di dalam diri yang membuatnya hidup. Karena ketika orang wafat, semua manusia tahu sesuatu yang keluar. Tapi tanyakan kepada manusia, bagaimana ruh itu? Bagaimana bentuknya? Seperti apa suaranya? Bagaimana cara kerjanya? Ada yang tahu. Allah ingin mengingatkan manusia bahwa logika tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Karena kalau Allah ingin sembunyikan sesuatu, bahkan dirimu sendiri kau tidak tahu. Seorang yang meninggal dunia lagi terbujur di rumah duka, orang mengatakan dia sudah pergi. Padahal matanya masih ada, rambutnya masih ada, kakinya masih ada, giginya masih sebanyak yang tadi. Tapi orang mengatakan dia sudah pergi. Karena apa? Orang mengatakan ruhnya sudah berangkat. Maka manusia yang sebenarnya adalah ruh itu, bukan jasad ini. Karena ketika jasadnya masih ada, ruhnya pergi, orang mengatakan dia sudah pergi. Manusia sebenarnya adalah ruh itu. Ini adalah kesiknya ruh. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Maka kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, tidak utus Rasulullah SAW, terlalu banyak perkara agama ini tidak akan bisa kita pahami. Terlalu banyak. Kita tidak akan mengerti bagaimana mendirikan sholat. Kita akan tidak mengerti bagaimana menunaikan zakat. Dan seluruh rangkaian ibadah lainnya. Kita tidak akan mengerti bahwa ada kubur, nikmat kubur, ada pertanyaan di padang mahsyar, ada yaumul hisab, di akhirat ada timbangan, ada mizan yang akan menimbang amal soleh. Di dunia ini tak ada timbangan yang bisa menakar benda yang tidak wujud. Kejujuran, bagaimana menakarnya, bagaimana menimbangnya. Sholat, bagaimana menimbangnya. Puasa, bagaimana menimbangnya. Dia bukan benda, dia tidak bisa diletakkan di bejana timbangan. Namun timbangan pada mahsyar bisa menakar dusta, menakar jujur, menakar amanah, menakar
Perjalanan pada mahsyar ketika manusia akan dikeluarkan dari kubur, apa yang terjadi sampai akhir perjalanan pada mahsyar itu, di mana manusia akan melintas di atas sirat, dan sirat itu ada kail yang di kiri dan kanannya. Dan Allah mengatakan neraka jahanam mengintai orang yang lewat di atasnya. Mengintai. Dalam ayat yang kita hafal, setiap ayat tadi kita hafal surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam adalah tempat pengintaian. Melakukan pengintaian neraka jahanam, siapa yang lewat? Siapa yang lewat? Kenapa? Dalam bahasa kitanya, dia sudah punya nama-nama yang akan dia kait, lalu dia campakkan dalam ke bawah. Neraka jahanam sudah diberitahu oleh Allah Taala siapa penghuninya, sehingga ketika lewat di atasnya diintai oleh neraka. Ini siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Itu perkara yang sulit untuk Allah lakukan. Walaupun neraka jahanam tidak pernah mengetahui siapa kita, tak pernah bertemu dengan kita, namun Allah Taala fa'alu lima yurid. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berbuat apapun yang Dia inginkan, apapun yang Dia mau, pasti Dia bisa lakukan. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga yang lewat di atas sirat terbagi tiga. Ada yang kecantol, ditarik oleh cantolan itu, kayu itu ditarik ke bawah sehingga jatuh. Yang kedua, kecantol, lepas lagi. Cantol, luka, lepas lagi. Tak bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya berjalan di atas sirat itu. Dan ada yang tidak kecantol sampai lewat aja. Yang lewat itu bervariasi. Ada yang sampai di depan, sampai di ujung, bagaikan kilat perjalanannya. Ada yang kecepatannya bagaikan hembusan angin. Ada yang seperti kuda pacu yang sangat kencang. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dari mana semua kita tahu ini? Tentang agama-agama yang dikarang manusia. Bisa mereka tahu semua ini? Bisa mereka mengimani semua ini ada? Atau mereka hanya mengatakan itu dongeng-dongengnya saja? Sebagaimana orang Quraisy mengatakan tentang apa yang dikatakan Nabi SAW, itu hanya dongeng masa lalu. Asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng masa lalu dibawa lagi oleh Muhammad. Lalu diajak kita untuk beriman kepadanya, menjadi pengikutnya agar dia jadi orang nomor satu di kota Makkah. Dan semua itu bab-bab iman yang wajib diimani oleh seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lebih penting daripada seluruh perkara dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini kerdil dan kecil. Dia pun sebentar. Sehingga seperih apapun di dunia ini, perih yang kecil, sedikit dan sebentar. Sebagaimana senikmat apapun nikmat yang dirasakan manusia di dunia ini, nikmat yang kecil dan sedikit dan sebentar. Begitu yang ingin Allah Taala kita mengimaninya. Begitu yang Allah Taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi
Wasallam. Dan tentu ketika Allah menyampaikan itu kepada kita, Rasulullah SAW menerangkan itu kepada kita untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Bahwa dunia ini sangatlah kecil, sangatlah sepele, sangatlah sebentar, sehingga tak perlu harus dihabiskan segala energi pikiran untuk dunia. Karena dia yang sangat sedikit, dia sangat sebentar. Tapi pikirkan apa yang akan terjadi nanti setelah kau tinggalkan bumi ini, setelah kau tinggalkan dunia ini. Rasul hidup berapa tahun? 63 tahun hitungan Hijriah. 63 tahunnya hitungan Hijriah. Sementara Hijriah dan Masehi 33 tahun beda 1 tahun. Kalau sudah 33 Masehi, berarti 34 Hijriah. Setiap 33 tahun beda 1 tahun. Setiap 33 tahun beda 1 tahun. Rasul 63 tahun. Jangan kita anggap 63 tahun hitungan kita, karena kita menghitung umur di tahap apa? Masehi. 63 tahun hitungan Hijriah. Berarti usia Rasul 61 tahun sekian. Kalau kita takar dengan akalan kita, tak sampai 63 tahun. Tapi kalau orang Arab yang menakarnya sama, karena orang Arab menakar usianya dengan hitungan Hijriah. Rasul hanya hidup 63 tahun. Sekarang di dalam kubur Rasul sudah berapa tahun? Di dalam barzakh 1400 tahun lebih. Ya, beda yang sangat jauh antara berapa usia kita di dunia, berapa di alam barzakh. Tak tahu berapa tahun lagi ke depannya, sampai datangnya hari kiamat. Ada yang tahu? Kalau ada orang yang mengatakan sekian tahun lagi, tahun sekian, pasti berdusta. Kalaulah kita katakan, kalaulah 1400 tahun atau 1600 tahun lagi, sekiranya 1600-an tahun lagi, berarti 3000 tahun. Dunia hanya 63 tahun Hijriah, di dalam alam barzakh saja 3000 tahun. Ini bandingnya. Setelah alam barzakh yang diwajibkan kita untuk mengimani yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita di dalam hadis, kita akan dibangkitkan. Tinggalkan dari alam. Sudah 2 kali kita meninggalkan alam. Pertama kita tinggalkan alam dunia, sekarang kita tinggalkan alam barzakh. Hidup lagi. Dikeluarkan lagi dari kubur itu. Dan kuburan pertama yang akan dibangkitkan manusia darinya adalah baqi. Kuburan baqi itu yang pertama kali akan penduduk baqi itu yang pertama kali akan keluar. Baru kemudian keluar yang lainnya, keluar yang lainnya, keluar yang lainnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan manusia, ke dalam tanah kami akan kembalikan dia di alam barzakh, dan dari tanah itu kami akan keluarkan dia lagi. Fahamlah kita alam barzakh, fahamlah kita pada mahsyar, bumi yang kita pijai. Karena ke dalam tanah kita dikembalikan, dari dalam tanah itu kita akan dikeluarkan. Berarti kita akan dikeluarkan dari kubur kita itu. Datanglah pada mahsyar. Berarti pada mahsyar apa? Itu bumi yang kita pijai sekarang pada mahsyar.
Namun dia sudah berubah bentuk. Tak ada lagi gunung, tak ada lagi tanaman, tak ada lagi bangunan apa lagi. Kenapa? Hancur semua itu. Tak ada pegunungan, tak ada lembah. Datang. Dan luasnya ditambah oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idzal ardu muddat. Ketika bumi ditambah luasnya oleh Allah, dipanjangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Pak. Ketika kita datang kepada mahsyar, di akhirat kelak, pertanyaan yang semua kita bisa jawab. Sampai kapan kita di alam mahsyar itu? Sampai kapan kita berada di alam itu? Ini alam dunia, 63 tahun Rasul kita tercinta. Alam barzakh, kita tadi berandai-andai saja ya. Berandai-andai masih ada 1600 tahun lagi, berarti Rasul hidup berapa tahun? 3000 tahun di alam barzakh. Kemudian Rasul akan dibangkitkan oleh Allah. Berapa lama setelah dibangkitkan itu? Berapa lama Rasul di alam itu? Pertanyaannya, jawabannya jangan mikir, harusnya nggak mikir lagi. Ini bab keimanan. Kok nggak tahu? Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Berapa lama di alam akhirat itu? Ini yang saya maksud. Harusnya nggak mikir dong. Harusnya nggak mikir. Karena orang berada di alam akhirat untuk abadi selamanya. Nggak keluar lagi dari alam itu. Nggak ada matinya. Betul tidak? Tak ada matinya. Di alam akhirat nggak ada matinya. Nggak ada akhir daripada masa. Dunia 63 Rasul kita bicara, makanya kita bicara Rasul tadi. Karena kita tidak tahu takaran kita bagaimana, kita tidak tahu. Rasul hidup 63 tahun di Hijriah. Di alam barzakh sudah 1400 tahun lebih Hijriah. Seandainya masih 1600, saya berarti 3000 tahun. Antara 63 tahun dengan 3000 tahun saja, perbedaan yang sangat jauh. Apalagi setelah alam barzakh akan dibangkitkan ke alam yang hidup tanpa batas waktu. Jangankan akhirat dibandingkan dunia, alam barzakh dibandingkan dunia aja tak ada apa-apa, jatah waktunya. Kita bandingkan saja yang telah ada dengan yang sekarang. 63 tahun, 1400 tahun lebih. Tidak ada bandingnya antara dunia dan alam barzakh. Kita pun hidup sekian tahun di alam barzakh berapa tahun? Allah nggak tahu. 1000 tahun kan, 1500 tahun kan, 3000 tahun kan, 5000 nggak tahu ya. Nggak bisa dibandingkan antara usia kita di dunia dan usia kita di alam barzakh, apalagi di akhirat. Karenanya ketika Allah bicara kepada kita di dalam Al-Quran, Allah lebih banyak bicara akhirat. Ingat akhirat. Selamatkan diri kalian di akhirat. Jangan sampai merugi di akhirat. Yang beruntung itu orang-orang yang di akhirat beruntung, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga mereka orang-orang yang jaya, sukses, beruntung, bukan penguasa dunia, bukan miliarder dunia orang yang beruntung, salah. Kenapa? Banyak pun hartanya, paling berapa tahun? Lihat tataran miliarder dunia. Sekarang kita di zaman kita tinggalkan miliarder masa dahulu. Miliarder sekarang. Kalaupun dia miliarder berapa tahun sih? Katakanlah dia mulai kaya di usia 30-an tahun. Kan gak mungkin dia butuh lagi miliarder. Tiga 30 tahun. Berapa tahun usianya? 90? Berarti 60 tahun. Dan 60 tahun itu pun penuh dengan rintangan. Apa ada orang sampai 90 tahun sehat terus? Enggak ada.
Kita kan hanya melihat dia tampil ketika dia sehat doang. Ketika dia sakit kan keluar beritanya. Penuh dengan hal-hal yang tidak nyaman yang dia rasakan di usianya ini. Habis. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, manusia dari penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan nikmat di dunia, nggak tahu siapa orangnya, entah korun, entah yang lain, tapi manusia yang di dunia paling banyak mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala duniawi. Dia yang paling banyak. Namun di akhirat penduduk neraka itu dicemplungkan sebentar ke dalam neraka, dibangkit, diangkat lagi dan ditanya, pernah enggak dapat nikmat? Jawabannya enggak pernah. Keluar sedikit dari bahasanya, semoga bermanfaat untuk kita. Walau ada kaitannya, jangan biasakan kita orang muslim mata kita tuh melihat miliarder yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan biasakan. Itu nggak ada apa-apanya. Namun sayang pemuda-pemuda sekarang terutama suka melihat orang-orang miliarder itu, walau mereka tahu mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman dengan hari akhir, tidak beragama Islam, yang kita yakini di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Boleh kita meyakini orang yang tidak muslim masuk surga, bertatangan dengan agama kita 180 derajat berbeda. Itu hanya nikmat secuil yang lalu dicemplungkan dalam neraka sesaat, hilang seluruh nikmat itu. Di sini saya ingin mengatakan bahwa wahai muslim, wahai muslimah, kalau ada yang harus kita khawatirkan dan yang harus kita tangisi, maka yang harus kita khawatirkan, kita tangisi itu nasib kita nanti, bukan yang sekarang. Karena yang nanti itu jauh lebih panjang, jauh lebih dahsyat dibanding yang sekarang. Kalau walaupun seusia kita di dunia ini menderita, seusia kita di dunia, kalau itu akan menghadirkan kenikmatan di akhirat, tidak ada artinya penderitaan dunia ini. Dan tak mungkin seusia kita menderita, Allah tidak akan memberikan manusia penderitaan seumur hidup. Dunia itu berganti antara penderitaan, kenikmatan, penderitaan, kenikmatan, penderitaan, kenikmatan, berganti terus. Gak ada orang yang hidupnya konstan gitu, nikmat terus, bencana, gak ada. Semua manusia mengalami pertukaran dan pergantian kondisi. Ada masanya dia menangis, ada masanya dia tersenyum dan tertawa bahagia, ada masanya dia mendapatkan penderitaan, ada masanya dia mendapatkan nikmat. Bergulir terus, berputar dunia sampai kita meninggal. Semua manusia seperti itu. Di dalam Al-Quran surah An-Najm, di akhir surah An-Najm, Allah mengatakan, Allah yang telah membuat manusia tertawa dan menangis. Bukan surah An-Najm, surah An-Najm tidak panjang, lihat di akhirnya Allah mengatakan, ya Allah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis. Ayat 43. Dan bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang membuat manusia tertawa dan membuat manusia menangis. Artinya apa? Dunia ini tawa tangis, tawa tangis, tawa tangis, tawa tangis. Setelah kita tertawa kita akan menangis, setelah menangis kita akan tertawa.
Tak ada penderitaan itu yang yang permanen menderita terus, nggak ada. Bahkan lihat manusia hidup di permukaan bumi, di atas sesuatu yang kita anggap dia menderita, dia tertawa di situ. Kita lihat kondisi dia, kita perhatikan kondisi dia. Menurut kita, kondisi dia sekarang itu kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang bagi kita, kalau kita di kondisi dia, itu kondisi yang sangat menderita. Menurut kita, ternyata dia tertawa. Ternyata dia tersenyum bahagia. Kenapa? Begitulah dunia. Manusia dengan takarannya masing-masing. Manusia dengan psikologisnya masing-masing. Sehingga terwujud keadilan itu. Keadilan manusia punya jatah tawa, punya jatah tangis, punya jatah tawa, punya jatah tangis. Tidakkah orang yang tiap hari di kubangan sampah menurut kita penderitaan? Tiap hari dia mengais rezeki di kubangan sampah. Menurut kita seandainya kita di posisi dia, tidakkah kita berada pada penderitaan yang luar biasa? Sudut pandang kita tentang diri kita loh. Apakah begitu sudut pandang dia tentang itu? Enggak. Mereka bercengkrama, mereka tertawa, mereka tersenyum bahagia. Betul? Kenapa Allah hadir? Allah akan bagi tawa dan tangis itu rata. Kita dengan keadaan kita, mereka dengan keadaannya, dan semua akan sama. Sehingga dunia ini kita katakan, dunia ini tidak perlu terlalu kita pikirkan dan habis power kita untuk urusan dunia. Jangan. Terlalu singkat waktu yang kita inginkan dan kita capai, kita raih, dan kita habiskan energi kita untuk itu. Terlalu singkat, terlalu sedikit. Makanya Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mayoritas energi beliau untuk akhirat. Kalau tahu urusan dunia yang mendukung akhirat. Karena dalam agama kita yang dinyatakan sukses dan berhasil, orang yang memiliki dua poin. Poin yang pertama, dijauhkan dari neraka. Poin yang kedua, dimasukkan dalam surga. Itulah dia orang sukses. Itulah dia orang berhasil. Itulah dia orang yang jaya. Itulah dia orang yang menang. Apabila kita membuka sejarah Rasul kita tercinta Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang soleh setelahnya, perkara akhirat itulah yang banyak membuat mereka menangis. Riwayat-riwayat tentang tangis Nabi, tangis para sahabat, tangis orang-orang soleh setelahnya yang diriwayatkan kepada kita, dan kita saksikan orang soleh yang menangis di zaman kita, yang dia tangis itu bukan urusan dunia. Yang dia tangis itu adalah akhirat. Rasulullah SAW, Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perkara dunia terkenal mahal air mata. Hal yang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Mereka punya hati yang sangat kuat perkara dunia ini. Orang lain sudah pada nangis, beliau menangis. Orang yang susah menangis, kita istilahkan dalam bahasa kita apa? Air matanya mahal. Susah untuk keluar air matanya. Rasul begitu kalau dalam urusan dunia.
Diriwayatkan dari dia oleh Rasul kalau sedih itu dalam urusan dunia sedih nggak nangis, cuman pegang-pegang jenggot gitu, musat-musat jenggot beliau. Maka beruntung antum yang punya jenggot lebat. Kalau anak pun lagi gitu. Jadi Rasul kalau lagi sedih, yang lain nggak menangis beliau hanya pegang jenggot. Para sahabat kalau Rasul sedang sedih. Makanya ketika anak beliau meninggal, air mata beliau jatuh, Umar sampai bertanya, "Tadi ya Rasulullah, engkau menangis juga ya Rasulullah?" Kenapa? Karena nggak keluar air mata Rasul. Kalau urusannya urusan, tapi kalau sudah baca Al-Quran, banyak sekali riwayat yang diterangkan beliau menangis. Kenapa? Kalau sudah Al-Quran urusan sudah akhir. Allah bicara pada manusia, Allah bicara surga, Allah bicara neraka, Allah bicara apa yang ada di neraka, Allah bicara apa yang ada di surga, Allah bicara pada manusia, Allah bicara timbangan yang di manusia, Allah bicara yaumul hisab, Allah bicara penderitaan pada manusia. Ditambah Rasulullah SAW pernah melihat surga dan neraka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Dalam riwayat Imam Muslim, "Lau ra'aitum ma ra'aitu." Sekiranya kalian melihat apa yang sudah kulihat, la wahidtum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Apa itu yang sudah kau lihat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku sudah melihat neraka dan surga. Aku sudah melihat surga dan neraka. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa aku tidak melihat Mikail tersenyum?" Kata malaikat Jibril, dia tidak pernah tersenyum semenjak neraka diciptakan Allah. Ya, pernah melihat neraka? Padahal malaikat Mikail mustahil masuk neraka. Melihat neraka dan tahu bagaimana neraka berpengaruh kepada senyumnya malaikat Mikail. Lalu bagaimana dengan kita? Walaupun kita tidak pernah melihat neraka, namun kita yakin ada neraka. Yakin atau tidak? Di sini perlu kita tahu makna yakin. Kalau kita benar-benar yakin akan neraka, yakin letaknya di hati. Yakin itu letaknya di sini, di hati. Dan hati ini raja seluruh anggota tubuh. Kalau hati itu yakin, terlihat dari anggota tubuh. Dan yang paling kita khawatirkan dari diri kita adalah kita nggak yakin. Kita hanya tahu. Itu yang paling kita khawatir. Namun kita terjebak dalam kalimat yakin. Karena kalau hati benar-benar yakin, hati akan perintahkan mata tinggalkan amalan neraka. Kalau hati benar-benar yakin, hati akan perintahkan telinga jangan dengarkan perkara-perkara yang akan mengantarkan kau ke neraka. Hati akan mengatakan kepada mulut jangan ucapkan kalimat-kalimat yang akan mengundang jalan ke neraka, mengundang murka Allah dan mengundang azab di neraka. Inilah hati yang yakin. Kita khawatir diri kita
kita baru tahu. Dan tahu kita percayai memang, tapi belum sampai kepada yakin itu sendiri. Yakin yang diinginkan oleh syariat. Ya kalau yakin kita yakin juga sih, sebenarnya yakin juga, tapi bukan yakin yang seperti itu gitu maksudnya. Kenapa? Kita yakin ada di neraka, tapi tidak takut melakukan hal-hal yang mengundang untuk kita neraka. Tidak takut melakukan penglihatan, tidak takut melakukan pendengaran, tidak takut melakukan ucapan-ucapan, tidak takut melangkahkan kaki kita ke tempat yang kita tahu ini tempat maksiat. Nah, ini dia masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-58, Allah bercerita tentang para nabi dan para rasul, dan Allah menyebutkan salah satu sifat mereka suka menangis. Suka Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Setelah Allah bercerita para nabi dan para rasul sebelumnya, Allah bercerita tentang Nabi Nuh, Allah bercerita tentang Nabi Hud, Nabi Shalih, Allah bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Mereka lah, Allah katakan mereka lah orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, dari anak keturunan Adam dan keturunan orang-orang yang kami bawa di atas kapal Nabi Nuh bersama Nuh. Dan mereka juga keturunan Ibrahim dan Israil. Dan mereka lah orang-orang yang kami berikan petunjuk kepada mereka dan kami pilih mereka menjadi orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah. Idza tutla 'alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, kharru sujjadan wa bukiya, mereka akan tersungkur sujud kepada Allah dan menangis. Sifat para nabi dan yang diikuti setelahnya oleh orang-orang yang saleh. Namun ingat, tangis para nabi dan para rasul dan tangis orang saleh bukan perkara dunia, namun yang berhubungan dengan perkara akhirat. Kalau kita menangisi rezeki di permukaan dunia, apa yang perlu kita tangisi? Rezeki sudah diatur oleh Allah. Belum kita keluar dari rahim ibu kita, rezeki sudah ditulis oleh Allah. Sesuatu yang sudah dijamin pasti ada. Namun yang belum dijamin ini harus kita khawatirkan. Kita semua, tanpa terkecuali saya dan kita semua, hasil ini untuk diri saya dan kita semuanya. Kita belum dijamin oleh Allah kalau wafat nanti husnul khatimah atau tidak. Belum ada. Kita belum ada jaminan kalau masuk alam barzakh nanti mampu tidak menjawab pertanyaan malaikat atau tidak. Belum ada jaminan. Kalau rezeki sudah dijamin belum? Beberapa ayat di dalam Al-Quran, aku yang akan memberi rezeki kepada mereka. Kewajibanku kata Allah untuk memberi rezeki kepada mereka. Asal mau bergerak mencari rezeki apa? Dijamin oleh Allah. Jadi kita di padang mahsyar nanti,
Apakah timbangan amal soleh kita lebih berat daripada timbangan amal maksiat? Kita tidak. Belum ada jaminan timbangan amal soleh kita lebih berat. Kenapa? Karena memang kita beramal soleh dan mungkin Allah mungkin kita merasa amal soleh saya lebih banyak daripada amal maksiat. Mungkin saja begitu. Yang pernah kita lakukan. Namun apabila kita melihat belum ada yang dapat jaminan diterima, hilang semua itu. Hilang semua itu. Mungkin syaitan masuk lagi kan amal soleh lebih banyak dari maksiat ya. Kalau berhenti sampai di situ bahaya. Tapi lanjutkan. Namun amal soleh yang banyak saya lakukan dibanding maksiat ini belum ada jaminan diterima. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan sekiranya saya tahu dan diberitahu oleh Allah bahwa satu sujud saya pernah diterima oleh Allah, cukup itu bagi saya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, "Man taqabbalallahu minal muttaqin", Allah hanya menerima dari orang-orang yang benar-benar bertakwa. Namun tak satu sujud pun yang sudah diberitahu oleh Allah diterima. Jadi tidak boleh kita merasa diri kita telah berbanyak beramal saleh. Iya kita lakukan, namun ada kepastian diterima atau tidak? Adapun dosa, kepastian adabnya jelas, kepastian pengampunannya belum pasti. Dia berbeda jauh dengan amal saleh. Ini yang perlu kita tangisi. Di satu sisi kita beramal saleh, ada jaminan diterima? Belum. Baik. Sisi lain kita berbuat maksiat. Soal maksiat mengundang dosa itu pasti. Namun kita sudah minta ampun, minta maaf kepada Allah. Kita telah bertaubat. Ada jaminan telah diampuni? Jadi amal soleh belum ada jaminan diterima, amal maksiat belum ada jaminan diampuni. Memang sudah minta ampun, memang sudah pernah minta maaf kepada Allah, istighfar berkali-kali, bahkan mungkin sambil sujud kita menangis minta ampun atas dosa dan kesalahan kita, tapi nggak ada jaminan diampuni Allah. Jadi amal solehnya belum ada jaminan diterima, amal maksiatnya belum ada jaminan diampuni. Ini yang harus dikhawatirkan dan ini yang harus ditangisi. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, kalau Allah bicara tentang neraka, saya merasa saya di tengah-tengah mereka ini buat saya menangis. Oleh karena itu kita temukan riwayat-riwayat yang sangat banyak. Hasan al-Basri adalah ulama di kalangan tabi'in. Itu artinya bertemu para sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar agama dari para sahabat, meniru agamanya para sahabat. Suatu hari di rumah beliau, di rumah Hasan al-Basri diadakan acara sehingga ada tamu. Ketika sudah berkumpul dan hajatan sudah selesai, Imam Hasan al-Basri mengatakan kepada tetamu yang hadir, tentu di antara tetamu itu juga ahli-ahli ilmu, tolong salah seorang di antara hadirin untuk memberikan kita nasihat, berbicara untuk memberikan kita tadkir nasihat. Maka salah seorang di antara yang hadir, tentu juga ulama di zaman itu, mengabulkan permintaan Sahibul Bait memberikan nasihat, dan beliau bicara tentang akhirat, kondisi akhirat, bagaimana manusia di akhirat, surga dan neraka, dan semua yang hadir menangis. Semua yang hadir menangis. Setelah bubar, kata Imam Hasan al-Basri, beginilah kami menemukan generasi terdahulu. Beginilah saya menemukan generasi terdahulu. Generasi terdahulu maksudnya apa?
Para sahabat. Mereka kalau sudah ngumpul, ada yang bicara surga dan neraka, nangis semuanya. Muhajirin, Ansar, yang turun Al-Quran mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah sudah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nangis kalau sudah bicara surga dan neraka. Apa yang terjadi? Kenapa mereka masih menangis padahal mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga? Itulah indikasi dan ciri hati yang khusyuk, hati yang lembut, hati orang-orang saleh. Semakin soleh hati itu, semakin baik hati itu, semakin tersentuh kalau sudah bicara surga dan neraka. Wow, sudah ada jaminan dari Allah. Dan kenapa ketika kita diingatkan surga, diingatkan neraka, dibacakan ayat yang berhubungan dengan surga dan neraka, kita tidak tersentuh hati untuk menangis? Karena itu kan, ini tingkat kesolehan hati itu berbeda. Makanya Rasul nangis kalau sudah bicara surga dan neraka. Rasul nangis kalau sudah membaca ayat surga dan neraka. Padahal Rasul, beliau sendiri yang mengatakan ada sebuah tempat di surga yang tidak layak dihuni kecuali oleh satu orang saja dari hamba Allah, dan saya berharap saya hamba itu. Tapi tetap nangis kalau sudah bicara surga dan neraka. Dan banyak tangisnya sedikit tertawanya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah realita. Hati semakin dekat dengan Allah semakin mudah menangis. Hati semakin jauh dari Allah Taala wa ta'ala semakin mahal air mata untuk tangis akhir. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan suatu malam menangis, satu malam nggak bisa tidur karena menangis. Paginya ditanya, ada apa? Kata beliau, saya membaca Al-Quran dan sampai kepada firman Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di surga, sekelompok lain ada di neraka yang apinya menyala-nyala. Dan saya tidak bisa melanjutkan ayat itu. Nangis dan membuat kantuknya hilang. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat ya, tabi'in. Satu malaman nangis. Bertemu ayat mengatakan sekelompok manusia ada di surga, sekelompok manusia ada di neraka. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya masuk kelompok yang mana. Itu yang tadi kita katakan, yang patut untuk kita tangisi, yang patut untuk kita khawatirkan, dan dengan yang kita menangis adalah perkara akhirat kita. Dunia ini kecil, dunia ini nggak ada apa-apanya. Kesengsaraan di dalamnya, kalau akan melahirkan dan mengundang kenikmatan akhirat, kemuliaan, dan kenikmatan yang ada di dunia ini, kalau akan mengundang petaka di akhirat, kehancuran dan kebinasaan. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Perbanyaklah istighfar kita kepada Allah, perbanyaklah introspeksi amal kita, dan perbaiki terus hati kita. Tidak mudah untuk menjadikan hati yang selalu ingat akhirat, selalu peduli kepada nasib kita di akhirat. Karena kita berhasil mendidik hati, menata hati sehingga menangis. Terkadang hilang lagi dia, kita tata lagi, berhasil lagi menangis, lalu hilang lagi dia, dan gitu terus. Karena dunia ini begitu Allah ciptakan, mudah, sulit, termasuk diantaranya tangis. Ada masanya kita benar-benar Allah berikan kemudahan sehingga gampang tersentuh kalau sudah bicara surga dan neraka. Ada kalanya tidak gampang seperti itu. Ada kalanya kita mudah sekali menangis ketika sujud, ketika kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Ada kalanya air mata kita mahal untuk itu.
Dan semoga Allah wafatkan kita termasuk orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Amin. Ini materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang terbaik ini. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa pertanyaan insya Allah kita bacakan, sekiranya kita tahu jawabannya. Manusia yang telah meninggal dunia, di manakah sekarang keberadaannya? Di alam kubur atau di alam barzakh? Alam kubur dialah alam barzakh. Alam kubur dialah alam barzakh. Kadang disebut alam kubur, kadang disebut alam barzakh. Alam barzakh itu berada di dalam kuburan. Kubur tahu tidak artinya? Kubur, masuk kubur. Barzakh artinya pemisah. Barzakh artinya pemisah, alam pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Ketika seorang meninggal, dunianya sudah habis. Namun akhirat belum datang. Oleh karena itu dimasukkan dulu ke alam barzakh, alam pemisah. Maka alam kubur adalah alam barzakh. Ya, bukan dua hal yang berbeda. Bapak tadi pagi sholat subuh apa sholat fajar? Dua-duanya. Karena sholat subuh juga disebut sholat fajar. Begitu. Saya ingin melogikakan saja bahwa kalau namanya sama, walaupun kalau namanya disebut berbeda, walau satu amalan ya seperti itu. Allah mengatakan bahwa Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana masyhuda, dan Al-Quran yang dibaca di sholat fajar, Al-Quran yang dibaca di sholat fajar, maka dia adalah disaksikan oleh para malaikat. Fajar di sini maksudnya adalah subuh. Sholat subuh juga disebut sholat fajar. Oleh karena itu ada sholat sunat sebelumnya disebut sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar. Karena fajar itu subuh. Jadi Bapak Ibu tadi pagi sholat subuh apa sholat sunat fajar? Sholat subuh apa sholat fajar? Ya dua-duanya. Berapa rakaat? Kok dua-duanya 2 rakaat? Karena satu sholat, satu gerakan dengan 2 nama. Itulah antara alam kubur dan alam barzakh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi iman yang turun naik? Saya pun sampai sekarang nggak bisa menguasainya. Tidak bisa. Karena memang dia turun naik memang. Turun naik. Kenapa turun naik? Karena kita manusia. Yang nggak pernah turun-turun itu namanya malaikat. Selagi kita masih manusia, kita akan mengalami turun dan naiknya iman. Begitu. Memang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan iman naik turun, ya bersyukur. Berarti masih manusia. Semua orang mengalami turun naiknya iman. Sahabat juga merasakan turun naiknya iman yang baik kita. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang perlu diatasi? Supaya nggak turun-turun, nggak bisa. Nggak ada cara. Nggak ada cara untuk menjadikan iman nggak turun-turun, nggak ada. Apalagi zaman kita sekarang. Aku kan 1 kesalahan turun, 2 kesalahan turun lagi, 10 kesalahan. Aku kan ibadah naik, baca Quran naik, sholat malam naik iman kita. Terjadi lagi maksiat turun dia. Apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan di anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan.
taat kita naik deh, berbuat salah itu turun. Dan ada manusia itu tanpa salah? Nggak ada. Maka ketika kita bersalah turun. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara menaikkannya ketika dia turun. Walaupun setelah naik dia akan turun lagi. Yang pertama, sadari kita lakukan maksiat apa. Kedua, putuskan hubungan dengan maksiat itu. Jangan ingin naik iman lagi tapi maksiat jalankan terus. Yang ketiga, lakukan ketaatan. Walau awal-awalnya dipaksakan, tidak ada masalah. Paksakan sampai hilang rasa berat pemaksaan ini. Namun sadarilah bahwa ketika dia sudah naik lagi, ada masanya dia akan turun lagi. Begitulah kita. Hal yang ingin saya ingatkan adalah iman itu bukan bagaikan arus listrik. Iman itu bukan bagaikan arus listrik. Kenapa redup? Ya karena arus itu lagi turun. Bukan begitu. Kenapa sekarang tadi berbuat maksiat udah malas ke masjid, imannya lagi turun? Paham nggak maksudnya? Jadi ketika dia berbuat maksiat, dia salahkan imannya yang lagi. Ini orang yang menyamakan iman dengan arus listrik. Ada rumah Anda redup, arusnya lagi turun. Bukan begitu. Iman bukan arus listrik. Disebabkan Anda berbuat maksiat, iman turun. Beda kan arus listrik kan? Disebabkan voltase turun, lampu redup. Kalau iman terbalik. Kalau bisa kita balikkan, tapi nggak mungkin kan? Disebabkan lampu redup, voltase turun. Nggak mungkin kan dalam ilmu listrik. Itulah dia iman. Disebabkan maksiat, iman turun. Jadi jangan dibalik. Ketika sedang berbuat maksiat, kenapa? Iman saya memang lagi turun. Gak bisa. Ya, bukan begitu memahami iman. Justru iman Anda turun karena Anda berbuat maksiat. Caranya supaya tidak turun, hentikan, cari maksiatnya apa. Hentikan maksiat itu, lakukan hal yang membuat dia naik lagi. Agak berat Ustaz, memang ketika turun berat. Terus, lakukan terus. Paksakan, pemaksaan. Ada ibadah yang namanya melawan hawa nafsu. Dan itu syarat penduduk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ada pun orang-orang yang takut berdiri nanti di hadapan Rabb mereka untuk dihisab dan ditanya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari ajakan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga sebagai tempat kembali untuk mereka. Harus ada melawan hawa nafsu itu. Jangan mau paksakan. Kalau dalam ketaatan, ingin tinggalkan kalau dalam kemaksiatan. Wallahu ta'ala. Apakah ada batasan usia untuk seorang suami mencari nafkah? Suami sekarang usianya sudah sekian tahun. Bagaimana kalau si suami prinsipnya usia segitu sudah tidak produktif lagi? Terus bagaimana anak istrinya mau dikasih makan apa? Harus bagaimana menghadapi suami seperti ini biar tidak debat? Wallahu a'lam. Kalau memang tak ada yang lain dan itu memang suami
Gak ada anak yang akan menafkahi orang tuanya, tidak ada sebuah penghasilan yang masuk. Betul-betul kalau suami keluar cari nafkah baru mendapatkan nafkah anak dan istrinya. Walau sudah seusia yang tadi disebut, maka tetap wajib sebagai suami mencari nafkah selagi dia punya tenaga untuk itu. Karena memang itu di pundak suami. Ketika memang masih mampu, maka masih tetap ada kewajiban untuk mencari nafkah. Alasan produktif tidak produktif bukan alasan, karena Allah yang membagi rezeki. Dan untuk istri yang seperti ini hendaknya bersabar dan tidak meminta angka-angka tertentu, sesuai dengan yang dimudahkan Allah saja. Sesuai dengan yang dimudahkan Allah saja. Tentu suami ketika di usia yang tadi disebutkan dengan usia yang ketika dulu masih kuat-kuatnya berbeda, kemampuan yang mencari nafkah. Dan semua ini adalah penderitaan dunia yang tidak perlu ditangisi. Kalau ada penderitaan di sana, Rasul kita tercinta Muhammad SAW manusia paling sempurna di permukaan bumi. Demi Allah, lebih sering laparnya beliau dibanding kita. Lebih sering beliau tidak dapatkan makanan dibanding kita. Ekonomi kita jauh lebih baik daripada apa yang terjadi pada Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau suri tauladan kita dalam hal ini. Kalau memang di kepala keluarga, di keluarga itu tidak ada yang bisa mengais rezeki, berusaha mencari maisha kecuali suami, itu maka suami dia bertanggung jawab. Begitu Allah mengatur di dalam syariat. Kecuali kalau sudah ada anak yang akan menafkahi orang tuanya, maka dicukupkan dengan hal yang seperti itu. Atau si suami memang tidak memiliki kemampuan lagi disebabkan usia dan tenaga dan semacamnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita sekali yang berbaik ini, semoga Allah Taala wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hambanya yang mengerti akan hakikat dunia yang sangat kecil dan kerdil, dan hakikat akhirat yang dialah yang sebenarnya kehidupan. Dan sesungguhnya kehidupan kita di akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kita di sini hanya merantau sementara waktu, dan perantauan ini untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita yang kekal abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu, dan ambillah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini walau turunnya di dalam masalah haji, akan tetapi dia bermakna umum seperti yang terangkan oleh para ulama. Untuk kehidupan kita di permukaan bumi, tugas kita adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan berdoa kepada Allah agar bekal kita itu cukup untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.